Halo, malam. Malam semuanya. Suara saya jelas? Malam cake kaos custom ready. Oke, custom ya. Malam case kaos ding, sorry. Case kaos custom ready. Malam Kak Ferry, Yes Wijaya, malam semuanya. Kembali lagi di live tanya mentor di hari Senin tanggal 26 ya hari ini ya. Halo, narasumbernya sudah masuk. Sebentar ya Bu, kita coba tunggu Cicinkin. Habis ini kita mulai ya. Malam teman-teman semuanya. Adakah yang masih di jalan mungkin atau mungkin sudah pulang? Selamat beristirahat dan sambil mendengarkan live tanya mentor malam ini kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya perlu kita ulik secara dalam dengan pakarnya gitu ya, yaitu tentang bullying. Banyak sekali berita-berita belakangan yang terjadi tentang bullying. So, hari ini kita akan membahas dari sisi hukum. Oke, teman-teman, bukan dari sisi psikolog, tapi dari segi hukum, apa nih yang sebaiknya kita lakukan jika anak atau keluarga ya yang ada terkena kasus bullying. Apa yang harus kita lakukan? So, hari ini saya kehadiran narasumber. Beliau adalah seorang advokat pemerhati anak dan remaja bernama Ibu Maria Ardianingtyas ya, dan beliau sudah pernah hadir juga di Tanya Mentor yang membahas tentang kekerasan seksual. Hari ini beliau akan membahas tentang bullying. Mari bicara, mari bersikap. So teman-teman, yuk share live ini ke teman-teman yang lain yang mungkin pernah mengalami bullying atau sedang dalam kasus proses hukum tentang bullying. Yuk kita nonton bareng, boleh tanya langsung ya ke Bu Maria apa yang harus kita lakukan atau pertanyaan-pertanyaan sekitar hukum dalam bullying. Oke, malam teman-teman semuanya. Salam kenal ya, saya dengan Lydia dari Loop Coding. Saya praktisi pendidikan, jadi saya erat sekali dengan kasus-kasus yang sehubungan dengan anak-anak. Maka dari itu saya excited banget untuk ngobrol dengan Bu Maria hari ini. Ya, dan tapi saya nggak sendirian, saya bersama teman saya, mungkin teman-teman juga tidak asing lagi dengan Cicinkin dari Peking Duck Lovers. Jadi kayak kita ini dunia mak-mak, kita pengen ngobrol nih dengan Ibu Maria ya. Nah, sepertinya saya lihat dulu ini. Oke. Cicinkin belum masuk ya, sebentar aku coba invite ya. Malam teman-teman semuanya, boleh saling sapa-sapa, saling berkenalan ya. Jangan malu-malu. Bu Maria udah masuk duluan, ya wis tak coba dulu ya. Saya sudah accept ya Bu, request to be in your life itu. Udah masuk. Selamat malam. Tes. Suara kedengaran nggak, Bu? Kedengeran. Selamat malam. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Sip. Gimana Bu kabarnya? Baik kabarnya ya. Ini ya, kita lagi Lagi pada sibuk-sibuk ya? bukan apa lagi fokusnya lagi ke peringatan darurat ya. Oh. Makanya mudah-mudahan nih banyak yang nyimak juga karena saya tahu banyak masyarakat yang lebih tadinya kan kita kan udah waduh banyak wanita perundungan kan yang dari yang anak-anak sampai yang udah pasca. Nah, itu saya nggak berani bicara banyak. Oke. Itu udah ranahnya
institusi tertentu ya. Gitu. Jadi itu masalah tradisi sebenarnya yang Hmm. PPDS segala macam itu kan masalah tradisi yang sebenarnya kita juga dari turun temurun, baru mungkin karena memang sekarang ini eranya era anak-anak yang generasi Z ya, Gen Z ya. Ini Gen Z ya. Ya mungkin makin mereka kan lagi apa aware sama mental health issue, jadi makin terkuak gitu loh. Jadi mungkin dulu-dulu udah separah ini juga, tapi tidak terkuak karena mungkin ya eranya beda. Malam. Malam, Waduh. suaranya kenceng, woi. Dia aku nggak kelihatan semua lagi Oh ya, mukanya. Waduh. aku kelihatan semuanya. Ya udah nggak apa-apa lah, gas. Aku lihat dari Ah. handphone apa lagi aja. Sorry ya telat ya, ada ini trouble tadi dikit. Oh enggak, on time kok. Saya yang mulai duluan tadi ya, in case Oke. ada trouble, nggak apa-apa kok. Enggak telat. Ini baru coba-coba tadi, terus baru Bu Maria juga masuk. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Cici Malam Bu Ki, Bu Maria. Maria. Ada teman Thank you saya nih dari ya. Singapura nih, Neni nih, nongol. Nurai, Makasih ya Neni dari Ya, Nuraini ini ya. malam Tante Iya, ini. udah jam 9 di Malam sana nih, jam 9 malam. jam 9 ya. Wow, dari Singapura jauh-jauh nonton IG live. Wah, keren kali. Ih. Oke, nah topik hari ini kita akan membahas tentang bullying. Mari bicara, mari bersikap. Ya, memang belakangan ya kita juga tahu banyak sekali cerita tentang pembulian gitu ya. Baik itu banyaknya di dunia anak-anak ya, Bu ya. Nah, tapi nanti Yes. hari ini kita akan ngobrol lebih santai aja ya. Jadi bukan masalah hukum lalu serius banget kita akan ngomongin kayak pasal-pasal gitu enggak. Tapi teman-teman mungkin pengen tahu nih jika ada terkena kasus bullying, apa yang harus kami lakukan? Apa yang jalur hukum seperti apa yang harus kami lakukan seputar itu. Oke, jadi kita juga tidak membahas spesifik kasus-kasus tertentu, tapi kita membahas secara general saja, teman-teman. Oke, nah, teman-teman boleh share-share live ini jika mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang tahu, oh temen gue lagi di kasus pembulian, anaknya mungkin kena bully dan seterusnya. Yuk kita join di live ini. Teman-teman juga boleh bertanya di kolom pertanyaan di bawah sini yang ada tulisannya tanda tanya. Teman-teman boleh bertanya karena kalau di kolom komentar saya takutnya tergulung gitu ya. Nah, di sini saya juga ada Cicinkin sebelah kanan saya bawa ya. Dan sebelah kiri saya adalah narasumber kita hari ini Ibu Maria yang seorang advokat pemerhati anak dan remaja. So, Cicinkin, silakan mau say hi dulu dan kita ke Bu Maria. Iya, malam Bu Maria, baik ya? Kabar baik, gimana Ci? Kabar Status baik juga ya? biru kah? Iya itu. Ya. Nanti yang ada malah bahas itu lagi. Lebih seru soalnya sebenarnya lebih seru. Iya, malam teman-teman semua. Oke, malam ini kita nggak bahas itu ya, kita bahas tentang bullying ya. Oke lah, nggak lama-lama lagi kita langsung serahkan langsung ke Sis Lydia sebagai hostnya. Silakan Sis. Thank you, Ci. Bu Maria mau say hi untuk teman-teman atau mau memperkenalkan diri lagi? Monggo, Bu. Ya, thank you banget yang udah hadir. Teman-teman saya nih ada Neni, ada nih advokat nih Eri nih. Nanti bantuin saya ya kalau saya ada salah-salah dikit. Soalnya memang ini kalau kita bicara tentang apa namanya kekerasan seksual, perundungan itu ranahnya ke ranah pidana. Gitu. Baik kalau di usia anak pidana anak, kalau udah di atas usia anak berarti pidana umum gitu. Nanti ada lagi ya kita nanti akan bahas mengenai mana yang delik umum, mana yang delik aduan. Kemudian juga ada yang ranahnya nanti kekerasan seksual. Nanti jadi gimana nih? Ci Linda yang nanya-nanya aja ya. Yes. Kita mulai bertanya-tanya. Kita ngobrol lah, Bu. Karena maksudnya mungkin kita sering dengar kata bullying. Bully, anakku bully. Atau kita sering, karena kita joki sama teman. Ih, lu bully gue, lu. Kayak gitu ya. Cuma sebenarnya bully tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kayak perbuatan seperti apa yang bisa bilang, oh ini bullying gitu. Oh ini kekerasan fisik. Oh ini apa? Ini sebenarnya bully itu kayak apa sih sebenarnya definisinya? Jadi Mungkin itu dulu Bu di ini start. ya, jadi ini saya juga pengen meluruskan ya karena kan banyak orang tua yang merasa bahwa kalau anaknya baru sekali aja gitu tuh baru anak saya dibully gitu. Misalnya apa dipukul atau
dikatain, padahal baru sekali gitu, baru sekali itu udah rasanya anak saya dibully sampai baper gitu. Padahal sebenarnya kita harus bisa bedakan mana yang perundungan, mana yang bullying, mana yang konflik gitu. Itu ada beda-bedanya. Oke. Nah, kalau perundungan bullying itu kriterianya memang ada pengulangan gitu, ada pengulangan. Jadi ada pengulangan perilaku, jadi tidak misalnya kalau mukul berkali-kali gitu. Terus ada juga relasi kuasa ya, maksudnya ada dari satu pihak itu kuasanya lebih tinggi gitu loh, dia merasa lebih superior gitu dibanding yang lain gitu. Memang menurut pakar bullying ya dari psikolog, saya nggak bisa sebut namanya karena waktu itu juga webinar juga tertutup ya, jadi takutnya beliau nanti nggak nyaman, tapi saya spill dikit bahwa ada 2 jenis gitu untuk perundungan. Maksudnya jenis apa ya? Kategori perempuan dan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu biasanya lebih ke fisik, kalau perempuan tuh lebih ke julid gitu, mungkin lebih ke ya namanya juga. Jadi verbal. Ini jadi perbedaannya di situ. Ada juga sih yang fisik juga jebak-jebakan gitu. Ada. Tapi yang jelas adalah biasanya kalau anak-anak perempuan tuh lebih ke sirik gitu loh, sirik gitu. Kalau anak laki-laki itu lebih ke pengen ngatain fisik atau mungkin aneh gitu. Nah ini juga saya juga sering curhatin ya sama teman-teman yang punya anak yang dibully sampai dikatain gendut, dikatain aneh, bener-bener yang frontal banget sampai berkali-kali, sampai keroyokan, udah ngadu ke sekolah juga sekolahnya bilang ya gimana gitu. Jadi memang kalau saya pelajari dari kasus-kasus yang ada di media dan curhatan teman-teman, memang faktor dari institusi tempat anak atau orang yang berada di area bullying itu memang sangat berpengaruh untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah bullying ini gitu loh. Jadi setelah baru ini sudah mentok, kita nggak bisa apa-apa di institusi ini, baru kita ke ranah hukum. Karena biar gimana pun juga kita sekarang juga udah punya peraturan ya, Permendikbudristek 46 2023 juga yang mengatur mengenai kekerasan yang ada di sekolah, satuan pendidikan, termasuk juga bullying. Jadi bullying itu adalah bagian dari kekerasan gitu. Oke. Kekerasan itu banyak nih. Jadi nggak semuanya tuh berupa bullying gitu. Jadi kalau bullying itu perundungan itu di bagian dari di bawah kekerasan gitu, di satuan pendidikan atau dimanapun lah, di tempat kerja juga bisa terjadi seperti itu kan, namanya kejet-kejetan, senioritas gitu tuh kan juga termasuk bullying juga gitu. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Jadi kalau perundungan itu ada pengulangan juga, kalau tidak ada pengulangan biasanya konflik gitu. Dan ini juga sudah dikonfirmasi. Waktu itu saya juga ada parents meeting di sekolah anak saya juga, mereka juga punya kesepakatan yang sama gitu. Jadi apakah ini bullying, atau konflik gitu. Jadi itu yang harus bisa dibedakan gitu. Yang jelas adalah kalau perundungan itu ada tindakan perilaku berulang gitu. Dan si korban itu maunya dihentikan ini, udah dong, stop dong, tapi pelakunya nggak mau gitu. Jadi ada hal seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah ada pengulangan ya. Jadi itu bisa verbal, bisa fisik ya berarti ya Bu ya? Jenisnya bisa verbal, bisa fisik, verbal, dan kekerasan seksual. Gitu. Misalnya, kalau zaman dulu, yang saya nggak tahu ya, dulu kan saya sekolah di sekolah perempuan semua ya, di kawasan Jaksel. Itu saya juga nggak bisa dibilang kalau itu masuk bullying apa enggak, karena udah zaman dulu tuh kayaknya semua tuh kayaknya iya aja ya gitu, tapi pada sini tuh bullying juga, jadi senioritas sama adik kelasnya gitu, misalnya ada apa-apa ditelanjangin gitu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau itu jadinya berulang-ulang dengan pelaku yang sama dan orang yang korban yang sama, orang yang ditelanjangin itu misalnya tuh sama terus berulang-ulang, itu kan masuk bullying sebenarnya. Atau misalnya anak laki-laki sama anak laki-laki merolotin celana gitu, itu kan sebenarnya kalau itu jadi berkali-kali itu kan juga termasuk kekerasan seksual juga gitu. Kekerasan seksual yang menurut Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 nggak salah ya.
itu juga mengatur mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual, itu juga masuk ke situ. Jadi memang kita harus bisa bedain juga gitu loh. Kalau misalnya jenisnya fisik itu masuknya ke pidana umum biasanya kayak apa namanya ya itulah pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan fisik gitu, penganiayaan apa semua itulah gitu. Nah kalau udah verbal, lisan itu juga masuk ke pidana umum tapi sifatnya delik aduan. Kalau yang fisik bisa delik umum, kalau yang verbal delik aduan, misalnya penghinaan itu tuh pasal-pasal seperti itu tuh yang bisa kalau tidak ada aduan ya nggak ada diproses gitu. Itu juga juga bisa berakhir dengan perdamaian juga gitu. Jadi terus kalau misalnya yang kekerasan seksual tadi kan masuk ke undang-undang TPKS. Gitu. Nah ini juga dibedakan lagi nanti kalau pelakunya anak di bawah 12 tahun biasanya ya sudah ikhlas aja ya kalau terjadi perundungan nggak bisa dibawa ke ranah hukum sama sekali. Gitu. Karena nggak bakal diapa-apain juga ya Bu ya? Iya. Kalaupun dilaporin paling nanti suruh wajib lapor aja, dikasih pembinaan gitu. Nah, kalau di atas 12 tahun, di atas 14 tahun itu bisa dikenai pidana tapi juga namanya anak berhadapan dengan hukum kalau kita lapor ke polisi. Itu pun juga ada prosesnya, harus melalui diversi. Gitu. Proses itu ya ujung-ujungnya nanti kan juga perdamaian ya. Nah, itu juga bisa di tingkat penyidikan, bisa kalau penyidikan mentok nanti naik lagi ke penuntutan, kalau misalnya masih mentok lanjut lagi ke persidangan. Jadi diversi itu bisa dilakukan di 3 tahapan. Jadi memang nggak semarta-merta bahwa kita ngelaporin anak remaja ya, kita ngomongnya remaja ya, remaja membuli anak lain gitu kita laporin, misalnya kasus yang SMA yang di Serpong itu juga pasti saya yakin pasti walaupun sudah masuk ke proses pengadilan tetap aja di situ tuh diupayakan diversi lagi. Gitu. Karena kan memang kita kan sekarang nih pidana itu kan arahnya ke restoratif justice kan. Gitu. Jadi nggak semuanya di penjara gitu. Apalagi KUHP baru nanti yang berlaku 2026 juga arahnya ke situ juga restoratif justice. Jadi untuk mengurangi orang yang masuk penjara. Tapi kan sebenarnya ya sekarang saya kembali lagi nanti ke apa tujuan kita melaporkan kasus bullying ini entah ke sekolah, entah ke ranah hukum. Apakah untuk menyetop bullying atau untuk menghukum si pembuli atau keduanya plus untuk pemulihan gitu. Karena kan biar gimana pun korban itu pasti mengalami trauma kan yang harus dipulihkan. Dan menurut psikolog yang pakar bullying itu beliau mengatakan bahwa biasanya yang datang ke psikolog itu bukan pelaku, tapi korban. Nah, siapa yang ngebayar ini gitu loh? Kan nggak murah juga gitu loh biaya konsultasi ke konseling psikolog. Nah, ini kan sebenarnya kan ininya kan ke situ kan bagaimana pemulihan, rehabilitasi korban ini yang perlu kita cermati. Oke, menarik ya. Nah, Bu mau tanya, kan kalau di sharing kemarin itu yang kita bahas tentang kekerasan seksual kan, pokoknya ada satu bukti saja kita boleh melaporkan, itu kan ya kemarin itu. Nah, tapi bullying ini kan bisa fisik, verbal, and sexual. Kalau fisik ya kelihatan lah ada babak belur gitu dah. Kalau secara verbal, buktinya mau kayak apa itu Bu? Kalau misalnya di atas 12 tahun ya, 12 tahun bisa menjalani proses hukum, dia melakukan bullying secara berulang-ulang, tapi verbal. Gimana kita melaporkan buktinya seperti apa gitu Bu? Apa kudu berarti, oh kayaknya ini orang udah mau bully gue nih, gue rekam gitu. Itu ya kalau bisa precaution seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada bukti semacam itu, gimana cara kita melaporkannya kalau yang verbal? Nah ini dia, memang pasti stucknya di pembuktian ya, karena kan biar bagaimanapun pidana itu kan tetap harus ada minimal 2 saksi kan. Yes. 2 saksi, 2 bukti itu 2. Jadi untuk bukti permulaan tuh yaitu ada 2 bukti permulaan gitu untuk bisa memproses hukum sampai si pelaku itu menjadi tersangka gitu. Nah ini yang
kasus yang di SMK yang di Bandung Barat itu yang bunuh diri itu meninggal karena dibully, itu saya pernah sempat ngobrol sama pengacaranya ya, korban pro bono ya tentunya ya. Beliau sempat sharing sedikit bahwa memang sangat sulit untuk memproses hukum kasus tersebut karena satu, korbannya sudah meninggal, bukan bunuh diri ya, pokoknya dia stres terus meninggal lah gitu akibat dibully. Nah, kedua, sulit karena korbannya sudah meninggal. Kedua, sulit untuk membawa saksi-saksi. Kenapa? Karena buktinya nggak ada ya. Saksi itu sudah ketakutan duluan sama sekolahnya, takut ijazahnya nggak keluar. Karena si sekolah juga nggak pengen kasus ini juga berjalan, udahlah orangnya udah meninggal mungkin ya. Jadi memang kebanyakan sekolah-sekolah itu memang sangat malas gitu dengan kasus bullying ini. Jarang yang benar-benar mendorong korban untuk speak up tuh jarang. Biasanya mereka akan bicaranya ya tuh bercanda lah apa. Jadi saya bisa mengerti sekali kenapa kasus yang di SMK yang di Bandung Barat ini sulit untuk diteruskan. Satu, karena korbannya sudah meninggal. Kedua, mencari saksi-saksi itu susah sekali karena banyak kan mundur karena takut ijazahnya nggak keluar. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang Bu, apa agak dekat dikit boleh nggak Bu? Soalnya agak suara agak kecil suaranya. Iya. Oke. Sorry. It's okay. Boleh lanjut Bu. Jadi gitu. Jadi apa namanya, sulit untuk mencari saksi karena memang kadang-kadang saksi itu kayak terintimidasi gitu dengan keadaan. Saya bisa mengerti sih, apalagi berhubungan dengan sekolah ya, aduh itu berat gitu loh. Aduh, saya bisa ngebayangin aja gitu. Apalagi kalau kan sebenarnya kan mohon maaf sekali. Kalau jadi saksi kan apa untungnya buat gue gitu kan. Kalau jadi saksi kan cuman masalah keadilan aja buat orang lain, tapi kan orang-orang mereka juga memikirkan diri mereka sendiri, bagaimana nasib mereka kalau misalnya mereka jadi saksi terus akhirnya menjadi bumerang buat mereka sendiri. Iya. Ini yang masalah empati dan bukan egois atau empati ya, maksudnya ya ini kan juga menyangkut nasib orang juga gitu. Kita pengen idealis, kita pengen bersikap, tapi di sisi lain ketika kita juga masih bagian dari institusi tersebut yang akan terseret-seret dengan kasus-kasus ini karena terjadinya di tempat institusi tersebut, sekolah tersebut atau satu pendidikan atau manapun, terus ya mereka nggak mendukung gitu. Ini yang memang jadi kayak lingkaran setan ya. Gitu. Oke. Wah, berarti PR-nya masih banyak lah ya untuk di negara ini untuk bisa, kalau dibilang stop kayaknya nggak bisa lah ya Bu ya. Bukan pesimis juga sih, tapi kalau untuk stop kayaknya susah. Tapi meminimalis lah, minimal ya. Iya. At least meminimalis. Iya, kalau saya sih ngeliatnya mungkin kadang-kadang gimana ya, kemarin tuh psikolog bilang keluarga pelaku pun juga kadang-kadang denial loh untuk masalah ini. Jadi masa sih anak saya ngebully, jadi jarang yang bersikap apa ya, terbuka mau coba introspeksi gitu loh. Pasti mereka itu susah juga. Padahal sebenarnya bullying ini bisa dicegah kan, karena kan kalau kita lihat dari pakar-pakar dan media-media apa sih penyebab dari bullying itu kan salah satu faktornya juga keluarga gitu loh. Ketika anak merasa anak remaja merasa nggak diperhatiin orang tuanya, atau ngerasa yang tadi saya juga baru share ya di itu lebih ke power. Namanya anak remaja kan gue pengen nunjukin power, keren gitu loh. Aduh susah. Jadi memang dinamika anak, dinamika remaja, dinamika itu tuh beda gitu loh, beda-beda semua gitu loh. Kalau misalnya yang tadi saya bilang PPDS itu kan lebih ke tradisi gitu, tradisi mereka tuh memang senioritas, jadi banyak yang kuat juga gitu. Tapi kalau seperti yang di SMA yang di Serpong pun juga katanya juga termasuk tradisi gitu. Bukan bullying tapi itu tradisi gitu loh, tradisi ya. Keme peloncoan. Pelonco ya. Zaman kita kan ada peloncoan kan. Betul. Kita ngerasain gitu loh. Kalau sekarang kan juga ada peloncoan, mungkin semuanya ada bullying gitu. Jadi memang budaya-budaya itu sebenarnya memang di sisi lain kayak menguatkan mental, tapi di sisi lain juga membuat luka batin juga gitu. Nggak semua orang kuat gitu untuk mengalami ini gitu. Jadi itu saya bilang, kalau peloncoan kan sebenarnya kalau sifatnya tidak berulang-ulang, saya juga nggak tahu apakah peloncoan termasuk bullying apa enggak, tuh saya masih
Kadang dibelokkan sih. Kadang dibelokkan. Sebenarnya kan kayak pelonco itu sebenarnya untuk mendekatkan ya antar siswa dengan semua yang di sekolahan gitu kan. Cuman kadang-kadang ya gitu deh, Bu. Iya. Agak ekstrim ya. Kalau bullying yang saya tahu ini ada anaknya teman saya tuh benar-benar gila, saya bela SD loh padahal sekolah Islam lagi. Maksudnya sekolah yang beragama ya. Itu anaknya sampai bisa loh anaknya tuh dibisikin sama temennya kamu gendut gitu. Terus pernah juga di kamar mandi dikeroyok rame-rame gitu-gitunya. Dan itu jadi berulang-ulang gitu. Sampai katanya salah satu dari pengeroyoknya malah orang tuanya tahu anaknya jadi salah satu pelaku. Malah justru udahlah anak saya pindahin daripada terpengaruh dengan kelompok-kelompok pelaku ini. Dipindahin sekolah. Sedangkan si korban ini merasa mungkin keluarganya merasa bahwa ini kan kita yang benar gitu loh. Jadi kayak saya bilang sekarang tergantung di balik ke orang tua gitu. Kalau misalnya sekolahnya pro atau bagaimana, kalau nggak pro, yang penting anaknya nyaman gitu. Kalau emang nggak bisa diselesaikan ya pindah sekolah aja, walaupun emang nggak murah ya kadang-kadang. Yes. Memang saya soalnya ya bisa mengerti lah ini masalahnya kalau orang Indonesia kan sing waras ngalah gitu. tapi untuk urusan bullying sih kayaknya nggak bisa sing waras ngalah sih, Bu. Yang ada ketinjak terus jadinya. Iya, tapi sebenarnya kalau saya ngelihatnya gini loh, dari sisi pelaku memang kalau misalnya kita pengen jadi sisi korban ya, supaya anak kita nggak jadi korban bullying ya, memang anak kita tuh memang harus membuat boundary gitu loh. Jadi misalnya contohnya anak saya kan memang ada special need mild ya. Saya kalau ada anak temennya yang udah usil gitu, dia akan ngomong bahwa saya nggak suka lo digituin, saya nggak nyaman gitu. Atau kenapa temennya stop. Jadi saya pikir ya juga benar juga ya teori itu ya, bahwa kalau anak bersikap tegas tuh dia harus kasih tahu, harus bilang. Kadang-kadang ada anak yang membiarkan dirinya itu menjadi clown, dibully supaya dapat perhatian atau dapat temen. Jadi mereka tuh kayak sekarang gini, sebenarnya ini kembali ke keluarga, ke guru, ke sekolah, bagaimana memberikan edukasi soal bullying ini. Saya juga mau sharing juga mengenai sekolah anak saya yang sekarang, yang saya bilang sangat inklusi ya. Saya tuh bingung kenapa kok anak-anak ini bisa segitu inklusinya. Ternyata sekolahnya itu didik dari zaman TK ya, filosofi sekolah itu. Saya udah nanya sama cabang-cabangnya kan banyak tuh, bahwa semua orang itu berbeda-beda. Jadi nggak perlu nge-label bahwa anak ini spesial need apa, nggak perlu. Tapi bagaimana kita respect dengan yang berbeda-beda itu. Jadi nggak akan bilang temennya aneh, nggak akan bilang apa. Jadi ternyata pendidikan edukasi soal ini bisa dicegah dengan hal yang tidak perlu melabel, tidak perlu menegaskan gitu loh. Ketika semua anak paham bahwa setiap orang itu berbeda, kita harus respect, kita harus support, kita harus itu bullying ini akan bisa turun gitu. Kalau saya ngelihatnya ya gitu. Saya juga kan belajar juga ya gitu. Apa sih penyebabnya? Kenapa sih kok bisa dibully ini? Gitu. Jadi ya itu menghormati sesama bahwa kita tuh berbeda. Gitu. Semua orang punya keunikan masing-masing. Gitu. Itu sih. Yes. Ci, ada yang mau ditanyakan nggak, Ci? Iya. Ya, jadi memang harus ada, kalau misalnya di sekolahan tuh harus ada kerjasama antara guru, murid, dan juga orang tua sih ya. Jadi kemarin anak saya juga sempat kejadian gitu ya. Jadi dia lagi bercanda, entah konteksnya bercanda atau enggak gitu ya. Saya juga ada interogasi anak saya juga gitu. Jadi katanya enggak, orang lagi ngobrol-ngobrol biasa, atau dia toyor kepala saya katanya sampai jedok tembok gitu kan. Saya denger gitu, saya juga nggak lantas nyari orang tua gitu atau datangin anaknya gitu, enggak gitu. Saya melewati perantara, yaitu gurunya tersebut yang di kelas gitu ya. Saya lapor, Bu, ada kejadian gini. Kita minta dimediasi gitu ya, agar anak itu tahu bahwa perlakuan ini nggak boleh diulang loh gitu loh. Dan si orang tua pun harus dikasih tahu kalau anaknya ada bikin kayak begini loh gitu loh. Kadang-kadang tuh koneksi terputus antara orang tua satu dengan orang tua yang lain. Jadi pihak sekolah nggak nyampein. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Jadi betul. Tapi itu orang tua nggak tahu ya kan anaknya ngapain gitu kan.
Ya, itu kategorinya masih konflik ya, Ci ya? Karena baru sekali kan? Nah, Iya, baru itu juga, sekali. Makanya saya bilang, saya lapor, terus kan saya dengar-dengar, sekolah mah ya udah sih kalau udah lapor gitu aja, ya, seperti Ibu tadi bilang tadi, ya banyak kan mendem gitu kan, karena ya pikir yang takut ke blow up atau apa kan. Tapi saya kasih tegas, saya bilang, Bu, saya udah lapor ya Bu, jangan sampai kejadian lagi nih, saya bilang. Kalau sampai kejadian lagi, saya yang turun, saya bilang gitu. Saya nggak bakal ngomong lagi ke sekolah, saya turun sendiri, saya bilang gitu. Karena saya beranggapan saya sudah lapor nih, berarti saya telah menyerahkan hak saya untuk sekolah untuk ngatasin gitu. Kalau sekolah nggak bisa ngatasin, saya turun, saya gituin aja. Kadang-kadang nggak sendiri gitu. Kadang-kadang anaknya sendiri yang nggak mau loh. Ini kejadian sama teman saya juga. Betul. Ya, Ada nggak berani ngadu malah. Jadi ibunya tuh ngecek. Nah ini juga tadi barusan saya dipesan sama gurunya anak saya juga, Bu. Ini masuk masa remaja ya. Saya udah bilang sama anak-anak, handphone tuh semua harus boleh dicek sama orang tua gitu. Nggak boleh kamu ngasih password. Yeah. Saya jadi teringat waktu zamannya anak saya masih kelas 6 SD. Ini ada orang tua teman saya ya, anaknya juga teman anak saya gitu. Anaknya tipikal, maksudnya anak-anak mainstream biasa gitu. Saya sampai bingung. Lucu aja gitu loh, maksudnya curhat ke saya, menceritakan bahwa saya baru menemukan anak saya dibully rame-rame di WhatsApp sama temen-temennya. Nah itu berlinang air mata gitu. Saya pikir, ini seharusnya kebalik ya, saya yang bahasa begitu ya. Ini kok malah ini, ternyata tuh semua bisa kejadian, padahal anaknya tuh bisa dibilang, aduh kayak laki banget lah gitu-gitulah. Cuman nggak tahu lah kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi anaknya nggak mau ibunya ngadu ke gurunya. Jangan mami, jangan, nanti aku dimusuhin sama teman-temanku. Ya udah, pokoknya. Nah, ini juga apa ya istilahnya? Dan lucunya si ibu ini menggunakan triknya saya gitu loh. Jadi adalah pokoknya ditaruh di WhatsApp, terus status, terus pokoknya nunjukin bahwa saya nggak terima. Padahal tuh sebenarnya bukan anak itu seolah-olah dia naruh di statusnya dia, padahal tuh ibunya yang bikinin gitu. Bahwa saya nggak terima emangnya saya bodoh apa gitu-gitulah gitu loh. Nah, itu tuh juga penting loh. Kadang-kadang tuh orang jangan salah, hati-hati loh. Di WhatsApp itu kadang-kadang bukan anaknya yang jawab, tapi ibunya yang jawab tuh banyak banget kejadian loh, hati-hati. Iya. Makanya saya kalau udah pagi, kalau udah malam tuh saya periksain WhatsApp anak saya, kalau ada yang nggak bener saya delete-deletin karena saya takut keburu ibunya yang baca kan. Apalagi WhatsApp grup gitu. Ini penting gitu. Terus habis itu besoknya tuh temen-temennya ketakutan kayaknya, mungkin karena si anak ini udah kasih boundary dan speak up bahwa saya nggak suka, selama ini kan dia diem aja, dikata-katain, terus dia ngambil sikap, terus besoknya pada minta maaf semuanya, sampai takutan banget. Jadi intinya adalah balik lagi gitu. Jadi kalau ketika anak itu bersikap bahwa saya nggak suka digituin, itu bisa ini kok gitu, bisa ada inilah, ada boundary gitu, mereka dia bisa ini. Anak-anak itu juga nggak segitu-gitunya lah kalau emang anaknya baik ya. Kalau anaknya masih nekat berarti ada unsur ada background. Tapi kalau misalnya kalau emang ada pada dasarnya anak-anak itu masih punya potensi untuk anak jadi anak baik, mereka akan stop dan minta maaf kok. Jadi makanya saya bilang sebenarnya kalau saya ini benar juga sih, perundungan itu bisa dicegah ketika si anak itu tidak memberikan celah pada orang-orang yang membuli dia itu membuli gitu. Jadi kayak ini yang tadi di Toyor tuh mungkin ajarin aja mungkin anaknya bahwa saya nggak suka digituin ya gitu. Sekali lagi saya guru gitu, berani ancam balik gitu. Makanya apa ada belajar medical art nggak, taekwondo, karate gitu. Itu kan juga melatih gestur yang untuk nggak clumsy apa. Kadang-kadang memang saya tuh ngelihat anak-anak yang dibully tuh emang saya pikir emang mereka tuh bersikap silly sehingga memancing orang pengen ngebully gitu loh. Kadang-kadang juga saya nggak bisa mengerti kalau laki-laki ya, anak laki-laki gitu. Iya, Bu. Jadi pengen bertanya nih, Bu. Jadi anak ini ternyata setelah diselidikin gitu ya, saya dengar dari temen, memang kini kan masuk sekolah ini baru berapa bulan doang kan, Bu ya. Nah, dia udah masuk ruang kantor itu udah sampai 3 kali katanya. Jadi dengan anak yang lain, dengan kelas lain gitu bermasalah terus. Dan ini posisi anak baru gitu ya. Menurut Ibu, dari pihak sekolah mestinya ngapain sih gitu hukum anak ini gitu. Karena kan setiap anak memang butuh pelajaran, butuh belajar kan, butuh diajarin kan dari sisi attitude juga kan gitu loh. Kasih Bu. Nah ini dia satu, anaknya siapa itu?
Itu ngaruh. Jujur nih saya belum pernah lihat ini anaknya yang mana. Anaknya donatur agak susah ya, karena saya pikir jadi gini, sebenarnya paling enak itu ya kalau antar orang tua tuh saling kenal teman anak. Jadi gini, kalau saya ibu punya Ci punya teman, anaknya Ci punya teman. Nah, kita kenal sama ibunya temennya itu paling enak sih sebenarnya. Karena kita bisa tahu bisa ngobrol ya. Gini bisa tahu saya kalau anak kita dibully terus kita tahu orang tuanya memang orangnya sengak gitu kan, sombong, aduh ini kayaknya nggak ada harapan, udahlah tolong jauhin aja gitu. Nah, kalau emang anaknya seperti ini memang harusnya sih sekolah harus tegas memanggil orang tuanya gitu. Tuh misalnya ada psikolog sekolah atau konselor sekolah ya anaknya dibina gitu tuh, ada konselingnya gitu. Tapi itu kan kembali ke sekolahnya, bagaimana sekolah itu menyikapi hal-hal tersebut. Makanya kalau lagi open house, jadi lagi musim open house sebentar lagi. Nah, tanya tuh detail, jangan mau cuman gimmick doang dari sekolahnya, janjiin palsu, janjiin apa, tanya detail, berani gitu loh. Walaupun mungkin ujung-ujungnya anak kita nggak diterima di sekolah itu karena kita terlalu kritis gitu. Tapi nggak apa-apa, malah bagus. Oh berarti uang kita aman dong. Kalau kita udah masukin anak ke situ dari uang pangkal, terus ternyata ujung-ujungnya kita dikeluarin secara halus gitu karena kebanyakan kritis. Itu kejadian soalnya sama saya. terus jadinya mendingan begitu gitu. Jadi saya pikir nggak perlulah kita takut untuk nanya hal-hal seperti itu gitu. Pikir kalau sekolahnya emang punya niat yang baik, etikat yang baik, pasti sorry lagi terlalu kecil ya. Jadi kalau misalnya kita punya sekolahnya punya etikat yang baik, pasti mereka akan berani bilang bahwa kami zero tolerance terhadap bullying gitu. Itu baru sekolah yang bisa dipercaya ya, karena kalau misalnya nggak ada penegasan seperti itu ya masih banyak alternatif lain kok sekolah. Termasuk sekolah anak saya tuh berani bilang begitu, kita zero tolerance gitu. Tapi tetap ya kita nggak bisa bilang bahwa semua yang berhubungan dengan kekerasan itu bullying. Tapi saya bisa mengerti karena saya ngerti karena saya memang pelajari itu, jadi oke gitu, saya ngerti gitu. Silakan Silvia. Aku jadi ingat dulu juga pernah, tapi nggak kena anakku sih. Cuma dengar cerita di satu sekolah, dia ngedorong satu anak sampai ke kolam ikan. Bahasa kuyup gitu kan. Itu sempat rame di kasus sekolah anakku tuh kan. Tapi si pelaku memang dari keluarga yang kurang perhatian orang tua. Yang datang bapaknya. Jadi waktu mediasi kedua orang tua, bapaknya datang. Nah ya, sekolah berusaha mungkin ya memediasi, mencari jalan damai lah ya, minta maaf, atau gimana. Tetapi si bapak mengklarifikasi bahwa anakku nggak salah. Namanya juga anak-anak, mereka lagi main gitu loh. Jadi ada orang tua yang kalau sekolah sudah berusaha memediasi, melakukan yang terbaik, dilaporin, ditanggepin gitu ya. Kan ada sekolah yang dilaporkan, dipendem gitu. Ada sekolah yang dilaporkan, dia beraction, tapi orang tuanya yang merasa, no, it was fine. Namanya juga anak-anak, Miss. Namanya juga anak-anak, Bu. Gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh, kalau saya punya anak kena begitu, kena orang tua begitu, aduh, Miss, Cilidia itu mah anak-anak mah begitulah gitu loh. Sebenarnya dari kita orang tua tuh, dari si korban ya, berapa banyak atau berapa lama apakah kita harus toleransi dulu? Maksudnya, oh ya mungkin baru sekali ya, anakku toh nggak luka, nggak masuk rumah sakit gitu. Hanya ya dihina satu kali gitu. Apakah at the first place kita harus no toleransi, pokoknya gue harus bawa lu ke jalur sana sini, atau kita ya kalau sampai 3 kali Bu, barulah kita proses dengan serius. Itu menurut Ibu kalau ada kasus seperti itu, karena kan to speak up aja anak-anak keren takut kan tadi, jangan mah nanti aku nggak punya teman, mama suruh speak up nanti heboh, guru suruh blow up nanti keluarganya rame, sekolahnya rame gitu. Jadi banyak hal-hal yang menjadi faktor orang tidak mau berbicara, tidak mau bersikap. Banyaklah faktornya itu. Tetapi sejauh mana kita bisa bertoleransi dengan bullying itu, Bu? Yang kita masih ngomong verbal ya, karena verbal ini tidak ada bukti ini loh, yang kayak mau dilaporkan kayak apa gitu kan. Namanya juga anak-anak salah nangkep kali, dikira gitu malahan ya. Kalau fisik kan kelihatan ada luka, ada gimana gitu. Nah,
menurut Ibu nih, kalau di posisi Ibu, menurut Ibu, how far we can tolerate that bullying? Apakah nol dari pertama atau gimana gitu? Kembali lagi tadi ya, bullying itu kan mesti ada pengulangan ya. Kalau cuma sekali kan Ya, pengulangannya. Gitu. Kalau saya sih memang orangnya selalu tegas ya. Kalau saya dengar itu saya langsung pasti lapor ke guru, lapor ke sekolah. Itu pasti udah nggak mungkin enggak. Dan pasti saya menuliskan dengan email atau yang seformal mungkin supaya sekolah tuh menyikapi gitu. Saya serius dengan ini gitu. Terus kalau misalnya memang begitu, saya biasanya sih saya minta anak saya menjauh gitu. Kalau memang makin parah, ya nggak ada opsi lain kan selain nyari sekolah lain gitu. Karena kalau verbal itu kan sebenarnya kalau misalnya tidak ada saksi, tidak ada yang mau jadi saksi, pada akhirnya kan bagaimana kita bisa melapor ke polisi gitu. Kalau misalnya sekolah nggak mau nanggepin gitu. Polisi juga pasti ini apa ya Bu ya, penghinaan ya, oke saksinya mana Bu gitu. Karena kan pada proses laporan itu kan ada BAP pelapor, BAP saksi itu pasti harus 2 gitu, belum bukti-bukti gitu. Jadi nah ini juga nih, oh iya nih ada yang diajarin pada buat lawan gitu. Ya itu ini benar juga sih. Jadi ini juga memang harus ada boundary, harus bisa ngelawan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita apa namanya bullyingnya bentuknya fisik, terus si korban ngelawan, ada potensi kalau sampai ini diusut, si korban juga bisa dapat SP. Karena kan biar gimana pun, apapun situasinya bisa dipelintir gitu loh. Jadi memang kita tuh semuanya tergantung sama sekolahnya kalau kejadian di sekolah sih. Makanya kita harus benar-benar hati-hati sih memilih sekolah. Itu aja sih kalau mau pencegahan awalnya ya. Gitu kan. Karena tahu sendiri kan ngomong sama sekolah kan susah juga. Bingung gitu lah. Apalagi yang satu sekolah internasional ya, sekolah SPK itu kan mereka punya wewenang untuk bikin kurikulum sendiri. Mau laporin ke Dignas juga nggak bisa kan. Dignas juga, aduh Bu, itu bukan ranah kami, ranah kementerian gitu kan. Ranah laporin ke kementerian, nanti kementeriannya, aduh ini kasus receh gitu. Jadi memang ngeri juga sih kalau sampai ujung-ujungnya gangguan mental sampai meninggal tuh kan baru heboh gitu kan. Di Indonesia kan kayak begitu kan, kalau udah ada korban aja baru heboh gitu. Gitu. Yang PDS juga kalau nggak ada indikasi bunuh diri juga nggak diusut sama polisi kan. Jadi kalau udah menyangkut nyawa, padahal udah lama itu ya kasusnya ya. Iya. Maksudnya udah berulang ya. Betul. Kalau misalnya kita rekaman itu disampaikan jadi barang bukti, ya bisa diterima polisi, bisa enggak gitu loh. Karena kan rekaman itu juga kan sebenarnya kan masuk ranah ke penyadapan kalau menurut saya sih. Karena kan tidak ada konsen dari yang direkam juga gitu. Ini memang sulit sih. Jadi kalau kayak seperti Permendikbudristek 46 2023 itu kan sebenarnya kan lebih ke sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta nasional. Tapi kalau sekolah internasional kayaknya mereka nggak terlalu apa ya, tidak terlalu memerhatikan peraturan-peraturan dikeluarkan oleh kementerian atau Dignas. Kalau saya ngeliatnya begitu ya, karena itu karena balik lagi ke kebebasan sekolah internasional SPK untuk membuat kurikulum sendiri. Itu termasuk juga mungkin soal aturan pencegahan kekerasan di sekolah. Itu sih. Bu, berarti kalau bullying itu let's say di bawah jalur hukum, polisi dan seterusnya, emang hukuman penjaranya bisa berapa lama tuh, Bu? Tergantung pasal apa. Kalau misalnya pasalnya penganiayaan, saya agak lupa sih. Jadi tergantung pasalnya. Misalnya pasal tapi yang jelas ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kekerasan
kalau misalnya perundungan fisik nih ya, kita kan kalau misalnya masih anak-anak sekolah kan, ini kan ceritanya sekolah ya, itu kan masih ada undang-undang perlindungan anak kan, baik pelaku maupun korban kan semuanya anak gitu. Nah itu kalau misalnya pasal 8, kita kan mengacu pada pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak nih. Jadi kalau misalnya anaknya luka berat, paling lama 5 tahun penjara. Kalau anaknya sampai meninggal, paling lama 15 tahun penjara. Tapi itu lagi kembali lagi ke apa namanya? Kalau pelakunya anak kan ada pengurangan hukuman gitu. Jangan lupa juga kalau udah dihukum juga ada banding. Kalau ini kan pidana ya, bisa banding bisa kasasi gitu pada atas. Belum lagi kalau udah diputus penjara bisa remisi juga gitu. Nah, kembali lagi ke tujuannya si pelapor. Apa tujuan pelapor korban bullying untuk melaporkan si pelaku bullying ke kepolisian, membawa ini ke jalur hukum untuk membuat efek jera atau untuk supaya ada dasar untuk mendapatkan pemulihan korban gitu. Berarti itu tergantung dibully kayak apa ya Bu? Maksudnya apakah hanya perlu dilaporkan saja, apakah perlu ada pemulihan ya? Karena tergantung ya efeknya ya nggak sih? Semuanya pasti ada efeknya, nggak mungkin enggak. Baik fisik, verbal, kekerasan sosial semua kan ada efeknya. Efek psikis juga ada efeknya kan. Harus kalau bisa. Iya, psikis ya. Psikis kan juga efek yang tidak terlihat gitu loh. Nah, bagaimana? Apakah tujuan untuk melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan yang bersifatnya bullying itu memang untuk menjadi dasar untuk minta ganti kerugian itu juga itu makanya bisa ditanyakan apakah memang hanya semata-mata untuk menghukum pelaku juga. Nah ini juga sebenarnya kalau misalnya pelakunya anak untuk apa juga gitu loh kan, tujuannya apa gitu, supaya dia kapok, supaya itu juga kan masalahnya gini, kadang-kadang kan kita tidak bisa menyalahkan 100% pelaku yang walaupun usianya udah remaja ya jadi pelaku bullying, siapa tahu memang dia juga korban bullying juga yang dia balas kan gitu. Mungkin dia pelampiasan di rumah nggak diperhatiin juga tadi kan juga. Betul. Tapi memang katanya memang pelaku bullying itu memang berpotensi korban bullying itu berpotensi menjadi pelaku bullying kalau nggak beresin. Itu juga balas dendam. Gitu. Iya, jadi dia nyari orang yang lebih lemah lagi. Iya, jadi memang sebenarnya makanya saya kalau ngelihat kasus anak, yang pelakunya pelakunya remaja, itu apakah tindakan hukum itu memang solusi terbaik gitu. Walaupun sekarang ini undang-undang sistem peradilan pidana anak itu sedang digodok untuk direvisi batas usianya, karena kan balik lagi untuk anak usia di bawah 12 tahun tuh bisa dibilang kembalikan ke orang tua aja, nggak ada hukumnya gitu. Padahal kan bisa juga mereka melakukan tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa atau korban anak lain gitu. Ini sudah memang harus benar-benar dipikirkan oleh semua pihak ya, baik orang tua, sekolah, masyarakat, tuh benar-benar harus dibicarakan. Gitu. Bu, mau nanya, kalau dari segi hukum bullying yang verbal dengan non verbal itu berat yang mana sih hukumnya, atau ada dilihat lagi dari case by case? Thank you, Bu. Oh iya, ada lagi sih cyberbullying loh. Nah, cyberbullying kan itu ada lagi itu cyberbullying. Oh iya. Makanya sebenarnya buat saya ini kalau pengeroyokan itu pasalnya paling lama 5 tahun. Terus kalau penghinaan tuh kayaknya di bawah 5 tahun deh. Memang beratan fisik sih, karena kalau fisik kan kalau luka ringan, nah ini kalau fisik tuh biasanya kan dibagi dengan luka ringan dan luka berat, nggak ada luka menengah loh. Nggak ada luka tengah-tengah, nggak ada. Nah itu jadi kalau misalnya fisik itu mengakibatkan luka berat dan luka
luka berat atau sampai meninggal, nah itu hukumnya berat banget. Tapi Oh kalau iya, iya. luka ringan ya kurang lebih sama lah dengan verbal gitu. Penghinaan gitu Jadi, juga ada hukumannya, Bu. ya kan ada pasal 13. Pencemaran nama baik. Iya. Dan itu juga dibagi Masuk. dua ya, antara pencemaran nama baik yang sifatnya di muka umum sama yang sifatnya undang-undang ITE, cyberbullying gitu. Kalau di sosial media kan ada orang anak yang dibully di sosial media, nah itu masuk ke undang-undang ITE. Cyberbullying lebih gampang kedetek ya, karena kan ada track recordnya ya, nggak bisa dihilangin gitu loh. Betul, makanya hati-hati. Itu juga di sekolah-sekolah sekarang udah mulai kok di pelajaran digital literacy, itu juga sudah mulai namanya digital citizenship ya, warga negaraan digital. Salah satu edukasi dari pelajaran itu adalah bagaimana bijaksana menggunakan sosial media gitu, supaya tidak terkenal dengan cyberbullying. Bu, mau nanya dong, kalau yang kasus kemarin di sekolah yang besar itu kan anak-anaknya dikeluarin, ya kan? Apakah mengeluarkan anak itu solusi, Tah? Ambilnya gini loh, kalau itu anak saya keluarin, dia akan ke sekolah berikutnya, ya dia akan melakukan hal yang sama dong, gitu kan? Ya mungkin di sekolah itu tidak ada pengganggu lagi, gitu ya. Tetapi kan si pelaku ini hanya pindah tempat sebenarnya, gitu loh. Nah, jadi menurut Ibu, jika sekolah ada anak yang melakukan bullying, apakah memang paling gampang adalah mengeluarkan sih sebenarnya, biar nggak panjang kan urusannya, gitu loh. Tapi is it the right decision? Enggak, maksudnya gini loh. Sebelum mengeluarkan siswa-siswa itu, sekolah tuh harus punya bukti bahwa sekolah sudah melakukan pembinaan, sudah memberikan edukasi tentang perundungan gitu loh. Karena belum tentu anak yang melakukan perundungan tuh memahami apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya gitu, walaupun usianya mungkin di atas 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun mungkin, belum tentu loh. Kadang-kadang mereka ikut-ikutan, biar nggak kehilangan teman. Jadi kalau saya sih kurang setuju ya dengan itu, walaupun mungkin karena mungkin sekolah punya aturan bahwa tidak ada toleransi. Mungkin menyerah, Bu, sekolahnya udah give up. Ya, itu juga mungkin ya sudah gitu. Tapi kalau saya bilang sih ya itu bukan solusi. Tapi memang biasanya ya kalau ada anak-anak yang dikeluarin dari sekolah tertentu gitu, itu karena bullying ya, itu biasanya rumornya nyebar. Rumornya tuh nyebar ke sekolah-sekolah lain. Jadi jangan sampai diterima gitu ya. Paling ujung-ujungnya mereka homeschooling sih, gitu. Tapi kayak kasihan gitu loh. Ya siapanya? Jadi maksudnya kasihan dalam arti ya betul mereka melakukan kesalahan ya, nggak dipungkiri. Tapi kalau ternyata korban juga atau yang kurang perhatian gitu. Jadi ada faktor yang membuat mereka membuli orang lain. Tapi apakah itu kan kayak kasihan gitu loh, nggak ada yang menyelesaikan masalah dia ya. Kalau kita kan kasihan ya, kalau sekolah kan nggak mau tahu. Perhatiin deh, sekolah kan nggak mau tahu mereka. Kecuali anaknya siapa gitu kan. Kalau sekolah kan mereka kan cuma tahu bahwa kita bayar uang development fee, kita bayar tuition fee tiap bulan, udah gitu. Kecuali ya memang nggak semua sekolah tuh kayak sekolah anak saya yang sekarang tuh mau masuk sekolah tuh formulirnya segini, agreementnya banyak banget. Itu boleh tuh kayak gitu, karena kan dari awal udah tahu nih, bahkan si anak pun ngisi formulir statement apa segala macam kan. Jadi nggak ada belum lagi buku panduan orang tua yang harus dibaca, tanda tangan segala macam. Jadi orang tua tuh harus tahu ngerti bahwa aduh jangan sampai anakku jadi pelaku nih gitu. Jadi langsung mantengin terus pengawasan juga. Jadi karena saya ngeliat tuh ya kadang-kadang orang tua tuh mungkin terlalu sibuk bekerja dan merasa bahwa sudah bayar uang sekolah mahal, akhirnya menyerahkan semua ke sekolah tanpa pengawasan gitu. Itu juga nggak benar juga orang tua seperti itu kan, gitu. Makanya saya bilang yang sekolah yang makanya benar-benar pada saat open house tuh cek sekolahnya.
Udah deh, itu paling bener. Tapi barusan tanda tangan agreement itu. Iya, sekalian nih saya kampanye karena lagi open house semua gitu. Jadi bener-bener lihat nilai-nilai sekolah itu apa sih yang ditanamkan gitu. Jangan sampai salah pilih sekolah, akhirnya anaknya cuma kena korban bullying gara-gara misalnya sekolah itu hedon, mungkin anak-anak orang kaya semua, atau mungkin bukan orang kaya ya, mungkin juga anak-anak yang enggak. Sorry, saya mohon maaf nih jadi ya. Saya dengar ya, kenapa sekarang tuh banyak yang nggak suka dengan zonasi sekolah-sekolah negeri karena mohon maaf sekali ya kalau saya salah. Itu muridnya tuh nggak tersaring dengan baik dan campur dengan segala kalangan. Memang bagus ya untuk membuat anak tidak membeda-bedakan orang. Tapi ketika anak kita misalnya satu sekolah dengan anak anak yang pernah putus sekolah yang masuk lagi, kan itu kan ada batasan umurnya 21 tahun ya. Jadi kadang-kadang itu tuh kan serem juga gitu kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir ya balik lagi ya kita benar-benar harus melihat gitu apakah sekolah-sekolah itu benar-benar tegas dengan perundungan. Jadi ini saya juga menghimbau pada orang tua yang sekarang ini lagi cari sekolah buat anaknya entah SD, SMP, SMA yang lagi datang-datang ke open house, lagi musim open house. Ya salah satu pertanyaan yang diajukan pada sekolah pada saat open house adalah bagaimana menyikapi terjadinya bullying jika ada. Gitu. Jadi kita melakukan pencegahan sebelum kita masukin anak itu ke sekolah tersebut. Gitu kan. Karena memang garda utama untuk pencegahan bullying itu di sekolah. Kita kan nggak bisa ngawasin anak kita dari sekolah kan. Kita udah kasih ujangan segala macam misalnya. Jangan gini, ini bullying apa segala macam. Kita masuk di sekolah der. Terus ketemu temennya yang bully temen yang lain terus ikut-ikutan. Namanya juga anak-anak remaja kan labil gitu. Nah, terus jadinya kena gitu. Terus keseret-seret gitu kan. Jadi itu kita juga ngeliat dari value dari sekolah tersebut. Gitu. Track recordnya bagaimana mereka menyikapi kekerasan yang terjadi pada sekolah, entah bullying, entah konflik gitu. Karena ranah hukum bukan solusi sebenarnya. Ranah hukum bukan solusi. Apalagi sekolah itu kan tempat buat mendidik sebenarnya. Iya. Jadi jangan sampailah penjara anak penuh lagi gara-gara pelaku bullying kan. Gitu. Kalaupun proses hukum dijalankan itu semata-mata untuk bisa mendapatkan hak untuk ganti kerugian, entah konseling psikolog apa segala macam, tapi itu juga kan butuh kelegowoan dari orang tua si pelaku bullying. Bagaimanapun kan pelaku bullying di satuan pendidikan kan mereka pasti belum bekerja, gitu. Belum bekerja gitu. Ini dari Cirati nih. Aku yakin anak-anak dilahirkan nggak ada yang nakal. Setuju. Pelaku bullying juga kasihan sih kalau tidak ditindak atau dibantu. Karena banyak mereka itu jadi pelaku karena mencari perhatian orang tua. Setuju sekali. Banget. Orang tuanya kalau tidak mau legowo, mengakui bahwa anak yang pelaku bullying dan harus dikonseling, harus dibina, balik lagi kan ke orang tuanya. Banyak orang tua yang denial juga gitu. Banyak sekali. Kalau semuanya agree, yes, iya anakku begini, aku begini, kayaknya nggak akan heboh deh Bu. Justru karena banyak yang juga denial, yang membuat kayak sekolah juga bingung bagaimana menyingkapi, apalagi kan kalau yang verbal nggak ada bukti, gitu kan. Jadi ya mau gimana kalau orang tuanya pada denial gitu loh. Ini teman-teman kan ada yang mau bertanya? Yuk bertanya yuk, karena lagi hot juga kasus-kasus bullying di luar yang ada lagi ya kan yang hot lagi ya, cuma hari ini kita khusus ngomongin tentang bullying gitu. Kayaknya hampir setiap hari juga kalau buka sosial media ada aja cerita tentang bullying sana, bullying sini. Nah, tapi aku mau tanya gini Bu, apakah bullying ini pasti anak-anak tah? Orang dewasa juga ada kan? Iya. Ada. Tapi lebih banyak anak-anak ya. Yang kemarin kasus itu yang di dewasa. Ya. Tapi PPDS itu bullyingnya bullying tradisi, kita nggak bisa nyamain betul dengan tradisi yang tradisi senioritas kan mereka memang begitu. Jadi mohon maaf ya nih kalau saya salah tuh jadi nggak enak. Jadi kan kalau di program spesialis kan memang begitu. Jadi yang junior ngebayarin senior. Nanti akan terus. Nanti begitu junior jadi senior juga akan begitu juga. Jadi kayak
turun temurun Turun begitu. temurun ya, ya, ya. Ada yang kalau sekarang tuh nggak kuat anak-anaknya. Kalau zaman dulu tuh udah biasa kayak gitu. Saya udah lama dengar cerita seperti itu gitu. Nah, kalau bullying di Ya. kantor juga bisa terjadi bullying di kantor gitu kan. Office politik kan kencang banget ya. Ya. Pernah juga kan kejadian yang ada orang dibully di WhatsApp, dikatain apalah, pokoknya apalah gitu, juga pernah kejadian, terus akhirnya jadi ditindak. Pernah rame kok berapa tahun yang lalu tuh gitu. Nah, kalau udah masuk ke tanah orang dewasa kan bener-bener kita murni ke undang-undang yang maksudnya sifatnya pidana ya, yang kekerasan seksual, KUHP gitu. Jadi benar-benar nggak ada diversi-diversian. Mungkin restoratif justice mungkin ya bisa diterapkan gitu. Kalau misalnya si pelaku meminta pada penyidik polisi ketika dilaporkan, itu bisa seperti itu. Jadi ada korban bullying melaporkan kejadian di kantor, misalnya saya dibully, bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, dibawa ke kantor polisi gitu, dikenakan pasal misalnya penghinaan, atau kalau sampai ke sosial media ya undang-undang ITE gitu. Kalau misalnya kena kekerasan seksual ya pakai kekerasan seksual gitu. Tapi yang jelas ya kalau masih ranahnya bukan yang pemerkosaan atau apa, memang masih bisa masih bisa restoratif justice sih, perdamaian gitu bisa. Perdamaian. Itu aja sih. Oke. Cici Kin ada pertanyaan lagi, Ci? Nggak ada. Nih statement dari Sis Rati nih. Jadi ada anak-anak dari rumah sendiri merekam jadi korban bullying dari orang tua. Jadi orang tuanya sendiri justru yang mencaci maki, ngomong kasar. Jadi anaknya ngerekam terus ditumpahkanlah di teman-teman sekolahnya jadi pelaku. Ya bisa juga sih. Benar. Oke, dari aku sih nggak ada pertanyaan. Oke, kita sudah menjelang jam 9. Thank you ya Bu Maria untuk pemaparan dan penjelasannya. Ya, memang ini masih PR untuk kita semua orang tua, kita guru, ya, mau kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena ya semua kembali ke keluarga. Oke, karena nggak ada kayak tadi ya, kayak Cirati bilang nggak ada anak dilahirkan nakal. Jadi semua kembali ke bagaimana kita mendidik anak kita, menjelaskan value keluarga kita. Sibuk iya, tetapi mereka tuh butuh perhatian gitu loh ya. Kita kasihlah perhatian kita ke anak-anak ya. Nggak mungkin 24 jam juga kita kasih perhatian, betul lah. Kita kudu kerja juga ya kan. Cuma kalau sampai kayak mereka sekolah, kita bangun, mereka pulang, mereka tidur, kita baru pulang kerja, kan nggak ketemu gitu loh. Jadinya mereka mau ngobrol, mau curhat, mau apa, nggak ada tempat gitu loh. Caranya mereka adalah mencari pembenaran, kekuasaan, merasa bahwa aku nih keren, mencari kekerenan dari cara membuli gitu loh. Karena mereka nggak punya tempat untuk menunjukkan kekerenan mereka gitu. So, ya memang himbauan bagi orang tua, always have time for your child. Itu yang selalu saya juga sampaikan gitu ya. Always have time. Betul kita sibuk. Saya nggak bilang kita sibuk ya Mak ya. Kita semua ibu-ibu sibuk juga. Tetapi kita harus tetap punya waktu buat anak-anak kita. Itu cara kita meminimalis. Nggak bisa men-stop bullying. Kita juga nggak punya begitu banyak power to stop it ya. Tetapi kita minimal meminimalis dari keluarga kita, dari anak-anak kita dulu. Nah, banyak kan kalau banyak keluarga yang menonton dan mereka memulai dari keluarga mereka, minimal lah, mengurangi lah ya Bu, ya nggak Bu? Ya, semuanya kan dari dalam dulu sebenarnya baru keluar ya kan? Yes, betul. Bu, ada closing statement atau mungkin kesan pesan dari Ibu untuk para orang tua yang menonton? Monggo Bu, sebelum kita akhiri live kita. Ya, kalau saya tadi sudah disampaikan tadi ya, jadi memang tadi saya setuju, anak-anak tuh diberikan edukasi dari orang tua juga gitu. Kita juga menjelaskan mana yang bullying, mana yang enggak, kita jadi orang baik gitu. Nah, dan satu lagi juga pencegahan itu penting. Jadi mumpung masih musim open house ini, jadi benar-benar carilah sekolah yang benar-benar tegas dengan bullying gitu. Tapi kita ada resiko ya kalau anak kita jangan sampai jadi pelaku bullying, itu bisa kena gitu. Tapi kalau anak kita yang berpotensi menjadi korban bullying, ya ini penting sekali gitu untuk nanya ke sekolah bagaimana menyikapi itu. Karena biar bagaimanapun juga pencegahan lebih penting.
lebih baik daripada kita mesti struggling untuk protes sana protes ini, kalau sekolahnya dengerin, kalau enggak segala macam, pada kita dibayar segala macam, itu kan pusing gitu. Jadi benar-benar cermati, hati-hati, teliti memilih sekolah, satuan pendidikan apapun yang benar-benar tegas untuk mencegah dan mengatasi perundungan di tempat mereka. Yes. Mantap. Terima kasih Bu Maria. Thank you Bu Maria so much, mewakili hati ibu-ibu. Thank you Cicin Kim, thank you teman-teman yang sudah hadir. Semoga nanti kita ketemu lagi di live tanya mentor selanjutnya. Have a good night, have a good week. Bye-bye. Sama-sama Ibu. Pasti. Nanti tema selanjutnya Ibu ya. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya. Have a good night. Thank you.